Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Yes. Anak-anak, hari ini Ibu Guru mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Alhamdulillah semuanya semangat. Nah, sebelum mendengarkan cerita, marilah kita bernyanyi dulu. Oke? Mulai ya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu dan apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya, 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 Allah Tuhanku. Ya, 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 Islam agamaku. Ya, 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 Muhammad nabiku. Ya, 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 Al-Quran kitabku. Nah, setelah bernyanyi, teman-teman sudah semangat ya? Nah, sudah siap mendengarkan cerita? Nah, hari ini Ibu Guru mau bercerita tentang kira-kira apa ya teman-teman ya? Nah, ceritanya yaitu bijiku tabungan pahalaku. Teman-teman penasaran ya? Apa itu bijiku tabungan pahalaku? Nah, agar teman-teman tahu, jadi teman-teman siap untuk mendengarkan ceritanya ya. Di sebuah desa yang asri, tinggallah masyarakat yang gemar bertani dan berternak. Pagi itu terdengar riuh ramai hewan ternak. Ada sapi, ada kambing, dan ada ayam. Petok, 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 petok. Suara apa teman-teman? Iya betul ayam. Pagi itu ayam membuat kegaduhan di kandang peternakan. Hal ini dikarenakan ayam baru saja bertelur teman-teman. Ia menyombongkan telurnya tersebut. Padahal hanya sebutir telur biasa teman-teman. Bukan telur emas. Karena melihat tingkah laku ayam yang sombong itu, sapi amat kesal teman-teman. Sehingga sapi memilih pergi ke sawah. Nah, akhirnya sapi pergi ke sawah, ayam ditinggal. Nah, sekarang sapi sudah di sawah teman-teman. Saat hari mulai siang, sapi sudah sampai di sawah. Dan ia pun melakukan tugasnya untuk membajak sawah teman-teman. Nah, kemudian sapi menyapa pada padi. Ini gambar padi. Ya. Pagi padi. Sapa sapi pada padi yang hanya menunduk. Kemudian padi menjawab, pagi juga sapi. Sapi kemudian melanjutkan membajak sawah di petakan sawah yang lainnya teman-teman. Setelah sapi selesai bekerja, ia kembali menemui padi sambil beristirahat sejenak. Sapi bertanya teman-teman pada padi, kenapa kamu menunduk terus padi? Apa kamu tidak senang dengan badanku yang penuh dengan lumpur ini? Kemudian sapi menjawab teman-teman, tidak, tentu saja aku senang kau ada di sini. Kemudian sapi bertanya lagi pada padi, lalu kenapa kau tidak memandangku padi? Kemudian padi jawab apa teman-teman?
Maafkan aku, sahabatku. Aku tidak ingin mendongak karena bijiku telah penuh dan banyak. Sapi tanya lagi, mengapa? Bukankah hal itu menyenangkan? Kamu pasti dipuji banyak orang ketika kamu menunjukkan bijimu yang banyak itu. Ayam saja sangat bangga pada telurnya, padahal ia hanya bertelur biasa sebutir. Beda dengan kamu yang memiliki banyak biji dan lebih banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian Padi jawab apa, teman-teman? Aku malu bila aku ingin berbangga, sapi. Sebab biji ini hanyalah titipan dari Tuhan. Sapi malah bingung, teman-teman. Maksudnya apa ya, sapi? Maksudnya apa ya, Padi? Kemudian dijelaskan pada Padi. Wahai sapi sahabatku, karena aku tahu semua yang ada pada diriku hanyalah titipan dari Tuhan. Mulai dari daunku, batangku, sampai bijiku. Semuanya hanyalah titipan dari Tuhan. Dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Tuhan. Oleh karena itu, aku tidak bisa menegakkan kepalaku. Karena aku takut menunjukkan kesombonganku atas biji yang ada pada diriku ini. Biarlah sapi aku menunduk untuk menghindari kesombonganku. Toh, bijiku ini akan menjadi tabungan pahalaku, sapi. Hah? Apa maksud tabungan pahala, wahai sapi? Teman-teman, ternyata sapinya belum paham, teman-teman, dengan tabungan pahala. Kemudian sama Padi dijelaskan lagi. Nah, itu yang kamu tidak ketahui, sapi. Setiap apa yang ada pada diri kita yang bermanfaat bagi orang lain, orang banyak, makhluk lain, maka akan menjadi tabungan pahala kita kelak di akhirat nanti. Namun, sebaliknya, apabila apa yang ada pada diri kita dapat merugikan orang lain, maka itu akan menjadi tabungan dosa kita, sapi. Oh, begitu. Aku mengerti sekarang. Nah, teman-teman, setelah dijelaskan sama Padi, akhirnya sapi itu mengerti apa tabungan pahala itu. Kemudian, sapi mau pergi ke kandangnya. Baiklah, Padi, aku harus pulang dan aku akan menyebarkan kisahmu ini terutama pada si ayam agar ia tidak sombong dengan telur yang hanya sebutir. Oke, sampai jumpa, sapi. Kemudian sapi menjawab, sampai jumpa, Padi. Kemudian teman-teman ya, sesampai di kandang, sapinya ke kandang mencari temannya. Sesampai di kandang, sapi menceritakan kisahnya pada ayam dan kambing. Ini. Mereka, ayam dan kambing ini, teman-teman, sangat kagum dengan cerita sapi tentang Padi tersebut. Akhirnya, ayam pun menyesali kesombongannya, teman-teman. Ia pun malu pada hewan lain karena telah sombong. Maafkan aku ya, teman-teman. Aku telah sombong. Itu kata ayam, teman-teman. Akhirnya mereka semua menyadari bahwa tidak ada yang bisa disombongkan di dunia ini karena semuanya hanya titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, dari cerita Bu Guru tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Hikmahnya yaitu kita janganlah menjadi anak yang sombong. Karena apa, teman-teman? Karena sombong itu sangat
tidak disukai oleh Tuhan dan juga tidak disukai oleh teman-teman. Tentunya akan dijauhi oleh teman-teman. Anak-anak mau nggak punya teman? Nggak mau kan? Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada semua orang agar menjadi tabungan pahalaku kelak di akhirat nanti. Amin ya robbal. Pak Tani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada kambingnya, mbek, mbek, mbek. Pak Tani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada ayamnya, petok, petok, petok. Pak Tani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada sapinya, ma, ma, ma. Nah, itu tadi teman-teman, cerita dari Bu Guru. Dan kita lanjutkan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.